Balik lagi ke keladi, ini keladinya rimbun dan daunnya terlihat besar banget. Jika penasaran digimanain, nah ini seperti ini, ada ramuannya. Nah simak ya, jangan sampai di skip, oke? Udara paginya masih terlihat dan ini agak gelap kelihatannya karena ini memang pagi banget saat bikin video. Nah ini di pertanian pesawahannya belum terlihat jelas. Keladinya pun agak gelap, tapi simak aja karena ada tips yang sekiranya bermanfaat buat semua, apalagi yang pemula. Nah ini keladi yang dulu-dulu sempat di pruning. Nah ini nampak seperti ini. 3 minggu setelah pruning, wujudnya seperti ini, daun semakin besar dan terlihat semakin kokoh aja sih keladinya, dan ini anti lepek. Kenapa? Nah, karena memang dirutinkan menggunakan ramuan atau juga pupuk yang alami, namun pupuknya banyak banget di sekitaran rumah kita, jadi nggak yang ribet, nggak yang jauh-jauh nyari, cukup memanfaatkan barang atau juga media yang ada aja. Nah, untuk pemula harus disimak karena biar apa ya, biar nggak capek atau nggak bosan merawat keladi atau tanaman hias lainnya. Nah, banyak yang ngeluh kalau keladi katanya gampang banget rontok atau juga nggak pernah rimbun. Nah, mungkin ada kesalahan atau juga karena belum paham cara merawat keladi. Tak lupa bagi yang udah ngasih subscribe, like, komen, dan sharingnya terima kasih. Dan mungkin yang baru menemukan Ala Kampung Channel, selamat datang. Semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Ala Kampung Channel, sobat semuanya. Nah, merawat keladi sebetulnya nggak ribet, justru sangat mudah. Kenapa? Nah, seperti di depan pesawahan dan juga pertanian lainnya terlihat bagus. Nah, keladi pun kalau misalkan banyak di alam liar, nah tumbuhnya di seperti lingkungan seperti ini. Nah juga kenapa dibikin videonya dekat ya alam seperti ini, ya biar mengingatkan kalau keladi itu awalnya ya seperti alam yang ya sejuk seperti ini. Nah jika keladi ditanam di pot, ya sebisa mungkin ya menyerupai di alam sekitar. Nah keladi biasanya kan hidup di pinggiran sungai atau juga di hutan yang ya mungkin terlalu gelap ataupun dingin, ya itu bisa hidup juga. Namun nanti perubahannya terhadap batang kalau di tempat yang kurang sinar matahari, ya itu akan menjadi panjang. Nah, kalau misalkan di tempat yang terbuka seperti ini, jauh dari tanaman yang tinggi, nah keladi bisa pendek seperti ini. Nah seperti itu kan perbedaannya. Jadi keladi itu bukan tanaman yang diperuntukkan untuk indoor. Nah lebih tepatnya ini untuk outdoor, dan full sinar matahari juga itu bagus sebetulnya keladi. Yang penting dari awal juga selalu dikatakan ya itu harus di media tanamnya diperhatikan lebih ke cenderung basah dan lembab seperti itu. Jadi jangan sampai kering karena nanti akan menyebabkan susah untuk dirawatnya. Kenapa? Karena kalau kering itu cenderungnya akan rontok terhadap daunnya. Nah seperti itu ya untuk sobat pemula. Nah ini keladi bisa seperti ini. Diapain aja sih? Nah pertama media tanamnya itu
juga harus diperhatikan. Kalau aku sih kebanyakan kalau media tanam keladi seperti ini, gunakan aja sekam ya, pada dasarnya sekam yang udah busuk atau fermentasi ya, supaya mudah diserap. Nah, ini ada juga tambahannya ya, boleh ditambahin dengan daun bambu yang udah fermentasi juga. Nah, kalau misalkan kesusahan ya dipakai kokopit atau ya itu sabut kelapa yang udah dibikin yang kecil-kecil. Nah, itu namanya kokopit. Nah, kenapa daunnya bisa seperti ini membesar? Karena dia penuh dengan nutrisi. Nah, nutrisinya seperti ini. Ini pada tahu kan? Ini adalah bawang merah yang selalu ada di dapur kita. Nah, digimanain sih bawang merahnya? Sederhana sebetulnya kalau misalkan mau menggunakan bawang merah. Ya, kalau di tempatku ini ya cukup dipotong. Nah, diambil aja bawang merahnya, jangan yang terlalu bagus biar nggak sayang. Yang sekiranya udah nggak digunakan aja, yang seperti ini juga nampaknya udah mulai layu, dan yang layu seperti ini justru bagus untuk tanaman karena hampir melakukan ya namanya fermentasi. Nah, diremas-remas aja seperti ini, sederhananya seperti ini, lalu dipencet-pencet ke daun, ke batangnya. Nah, gunanya untuk apa? Yaitu cairan bawang itu berguna banget untuk daun keladi seperti ini. Kalau misalkan nggak mau seperti ini, ya boleh juga dimemarkan, nanti direndam di air, dan juga itu bisa untuk disiram-siram ke media tanam. Nah, ini secara sederhananya. Ada juga cara lain, boleh kalau misalkan mau ditaruh aja setelah digeprek, boleh. Nah, ini campuran ini seperti biasa dari video-video sebelumnya juga ada aja ya cairan seperti ini. Ini adalah air micin yang dicampur dengan 1 liter air dan 2 sendok teh micinnya. Nah, kalau misalkan mau dicampur, ini dari rendaman bawang merah yang udah dimemarkan, udah dicacah, lalu airnya dicampur ke cairan ini. Ini akan lebih bagus. Kalau biasanya kan hanya air micin aja. Nah, untuk kali ini dicampur dengan bawang merah. Kenapa sih tiap videonya cairannya cuma seperti ini? Nah, karena ya tidak selamanya kan ya penontonnya ya, atau subscribe-nya yang lama-lama. Ada juga yang baru. Nah, mungkin yang baru lihat, nah pastinya semangat kan melihat yang proses yang sederhana ini. Atau juga kalau misalkan yang mau dengan pupuk kimia, boleh-boleh aja sih, cuman aku sarankan kalau misalkan yang jauh kemana-mana atau juga yang males beli, nah manfaatkan aja bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena memang hasilnya bagus juga, apalagi yang mungkin tanpa kimia atau juga disebut organik bagus juga. Dan ini ada tips berikut ini, oke? Seperti biasa di akhir video ada tips yang berguna bagi yang hobinya merawat lebah madu atau juga apiari. Nah, bunga ini adalah bunga pacar air dan hampir semua di pelosok kita adalah ya. Dan ini kenapa dipilihin seperti ini? Karena memang ini bukan tanaman musiman dan keadaannya mudah ditanam dan lama juga sih, lumayan lama hidupnya. Dan kenapa? Karena tanaman ini tanpa ditanam pun dia udah secara alami ya mudah banget untuk diperbanyaknya. Kenapa? Karena ini dari bijinya ini bikin banyak banget di sekitarannya. Jadi nggak capek-capek untuk menanam, karena cukup 1 kali menanam dia itu akan lama bergantian hidupnya. Karena dari biji secara alami dia itu ya mudah untuk tumbuh dan untuk penyebarannya. Bunganya juga cantik dan juga ini disukai lebah. Secara diperhatikan, lebah juga suka terhadap tanaman ini. Dan mudah-mudahan video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat. Oke?